Ih, keren banget gitu, maksudnya kayak tidak percaya tapi anak-anak bisa diberi kesempatan untuk tampil di event besar di PT Freeport Indonesia. Kami merasa bangga bahwa anak-anak kami ada dilibatkan dalam beberapa event yang bukan orang Papua asli di sini itu wow gitu kan, wah ternyata baju Papua itu seperti ini loh, dia jadi lebih mengenal gitu. Saya senang sekali dan bangga karena anak-anak bisa menjadi bagian dari serangkaian acara merayakan kemerdekaan Indonesia ini. Menjadi paskibra, kami cukup bangga. Ada hal-hal positif yang kemudian mengikuti itu. Baru 1 minggu latihan tapi kok sudah PD-nya luar biasa. Itu aku lihat dari tingkat TK sampai ke SMP. Alumni atau kakak-kakak kelas 9. Di sini banyak games yang bisa dimaini dan ini adalah project CV dari kakak kelas 9 yang udah lulus. Kalian datang ke sini itu sangat direkomendasikan karena mainannya seru. Jadi teman-teman jangan lupa datang ke booth JPJ dan MJTS. Ini sangat seru. Saya Lia Yokurumi dari Departemen Corporate Communication. Saya orang tua dari Hana dan Sarah Rumi yang ikut tampil dalam acara pentas Anak Emas Indonesia yang dilakukan sebagai bagian dari rangkaian acara HUT 80 RI di PT Freeport Indonesia. Saya senang sekali dan bangga karena anak-anak bisa menjadi bagian dari serangkaian acara merayakan kemerdekaan Indonesia ini. Harapan saya ke depannya anak-anak bisa lebih banyak terlibat dalam berbagai acara komunitas di mana mereka bisa lebih mengenal dan menghargai keberagaman budaya yang ada di PT Freeport Indonesia dan juga mereka bisa menumbuhkan rasa percaya diri saat mereka tampil di depan publik. Saja, terima kasih. Jadi pas kemarin itu yang aku lihat sebenarnya bukan dari yang kemarin waktu 17 Agustus, dari yang pentas. Itu sebenarnya aku jujur sampai keluar air mataku kan, kayak terharu karena anak-anak ini semua baru 1 minggu latihan tapi kok sudah PD-nya luar biasa. Itu aku lihat dari tingkat TK sampai ke SMP. Jadi mereka amazing banget sih, saya bilang sama suami saya, kita berarti nggak salah nih, maksudnya tadi kan aku mau ke Bali aja, pikirku begitu, cuman pas kemarin begini ya sudah, jadi anakku senang, terus si Kiril juga dia happy, sampai ke rumah juga tidak mau buka tuh baju pentas itu, tidak mau, dia bilang aku masih mau tampil begitu. Cuma kemarin pas 17 Agustus yang saya lihat sih memang saling support ya, semua guru ikut terlibat, turun tangan begitu. Itu yang aku rasain, sama antar temen itu kayak nggak ada gap gitu. Kami dari keluarga Umbora yang mewakili orang tua daripada anak-anak kami yang bersekolah di YPJ, kami merasa bangga bahwa anak-anak kami ada dilibatkan dalam beberapa event, diantaranya sebagai paskibra, ya Umbora sebagai paskibra, adiknya 2, Ella dengan Cia ikut untuk sebagai penari latar atau kolosal, yang semua sangat bergembira untuk menyambut 80 Republik Indonesia. Dan kami merasa bangga bahwa keluarga kami juga bisa turut terlibat dalam acara 17-an tahun ini. Dan harapan kami ke depan, kiranya event-event ini masih ada lagi di tempat sini,
mampu untuk memberikan pengembangan kepada anak-anak, terutama anak didik di YPJ, untuk mempersiapkan mereka lebih untuk depannya, lebih mampu untuk bisa bersaing dengan potensi-potensi yang mereka miliki yang ada di dalam sekolah YPJ ini sendiri. Senang sekali dengan adanya kegiatan pentas seni, kemudian dengan kegiatan lomba yang dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia itu sangat bermanfaat untuk anak-anak, karena yang pertama itu bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme anak-anak dengan memperkenalkan mungkin bendera Indonesia, kemudian memperkenalkan lagu-lagu kebangsaan di Indonesia, bisa memberikan pengetahuan baru kepada anak-anak PAUD dan menumbuhkan rasa kebangsaan dari anak-anak kita. Jadi memiliki kemampuan untuk bekerja sama. Kita mengembangkan lagi sensorik dari anak-anak, baik itu motorik kasar, motorik halusnya, itu juga pentas seni kemarin itu berkesan lah bagi anak-anak karena mereka memakai kostum. Bagi mereka yang bukan orang Papua asli di sini itu wow gitu kan, wah ternyata baju Papua itu seperti ini loh. Dia jadi lebih mengenal gitu dengan budaya dari Papua, kemudian ada lagu daerah yang dibawakannya itu menjadi suatu pengalaman yang seru bagi anak-anak, pengalaman yang baru bagi anak-anak. Kita sebagai orang tua bangga sekali dengan anak-anak. Saya Carolus Junaid Laktiaya, bekerja di Safety Department di Divisi Underground. Saya adalah orang tua dari Alvaro Orlando Johnson Junior Laktiaya, siswa kelas 8 di YPJ, dan anak Merilia Immaculata Laktiaya, siswa kelas 3 di SD YPJ. Mengenai keterlibatan mereka berdua 17 Agustus di Tembagapura, saya sangat berbahagia, berbangga. Di awal keterlibatan mereka, saat itu kami sedang berada di Jakarta karena saya waktu itu medivek, dan pada saat itu Junior juga berada di sana karena pada saat itu libur. Kemudian ketika mendengar bahwa dia akan terlibat dalam acara 17 Agustus di Tembagapura, kami terbangkan duluan ke Timika dan Tembagapura. Ketika mendengar dia tembus seleksi untuk mengikuti menjadi paskibra di acara 17, kami sudah cukup bangga, cukup berbahagia karena seperti diketahui kami asli Kamoro. Ratu Junior adalah salah satu anak Kamoro yang terlibat dalam acara 17-an dan menjadi paskibra. Kami cukup bangga ketika lihat dia latihan, lihat dia senang dengan keikutsertaannya di dalam menjadi paskibra. Ada hal-hal positif yang kemudian mengikuti itu. Kami juga mendengar anak Merilia juga akan terlibat dalam acara 17-an di tarian kolosal yang mengikuti latihannya setelah sekolah, sehingga kami juga ikut merasa senang. Kami sudah mulai terharu dan juga bangga ketika mulai dari pengukuhan paskibra, melihatnya langsung di acara upacara di tanggal 17 Agustus. Kami update di mana-mana karena ini putra Kamoro, dan salah satunya mungkin anak murid yang Kamoro terlibat dalam paskibra ini. Merasa bangga sekali ketika dia menikmati menjadi paskibra itu. Kemudian untuk anak Merilia juga terlibat di dalam situ untuk jadi bawa tarian di acara tarian kolosal ya, memakai pakaian adat dari opanya. Opanya adalah asli Kalimantan. Kami update ke opanya yang saat ini berada di Nabire. Opanya juga senang dan keluarga sangat bangga. Kalau bicara tentang perasaan, bangga sekali, terharu, karena anak kan dua ya yang bertugas. Yang pertama itu jadi MC-nya, terus yang satu masuk di anggota paskibra. Waktu lihat mereka bertugas, apalagi waktu yang pasukan paskibra masuk pertama kali, terus kakaknya ngarahin, itu buat saya seperti orang tua. Keren banget gitu, maksudnya kayak tidak percaya tapi anak-anak bisa diberi kesempatan untuk tampil.
di event besar di PT Freeport Indonesia. 17 Agustus tuh setiap tahun itu event besar. Kalau saya seperti orang tua lihat itu terima kasih aja buat panitia, buat semua yang atur sehingga anak-anak ini bisa terlibat semua di acara 17 Agustus ulang tahun yang ke-80 dari Republik Indonesia. Harapannya juga kalau bisa di tahun-tahun ke depan anak-anak YPJ tetap dilibatin di dalam upacara 17 Agustus karena ini momen yang bagus untuk melatih kepercayaan diri anak-anak. Kayak gitu. Makasih. Saat pemilihan peserta yang akan dijadikan paskibra, memang sedikit banyak dari pelatih merasa ada beberapa orang yang mungkin belum memenuhi syarat, atau meragukan, tetapi pelatih berusaha untuk mendidik atau melatih dari yang bersangkutan sehingga apa yang kita lihat saat ini atau yang kita lihat pada saat upacara betul-betul berjalan dengan baik. Contohnya seluruh peserta paskibra dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu tidak lain karena ada kemauan dari masing-masing perorangan maupun dari semangat dari pelatih untuk mendidik atau melatih siswa-siswa atau personil yang ditunjuk untuk mengikuti atau menjadi pasukan pengibar bendera. Saya kira cukup baik. Saya salut, bangga terhadap adik-adik kita. Ke depan saya yakin dan percaya akan lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya Andre Abdullah, Ketua Panitia HUT ke-80 Republik Indonesia di tahun 2025 ini. Saya ingin memberikan kesan terkait dengan partisipasi dari siswa sekolah YPJ, khususnya teman-teman yang atau adik-adik yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera atau paskibra di awal mepet waktu untuk persiapannya karena bentrok dengan liburan sekolah. Kemudian terkait dengan proses persiapan awal sampai akhir dalam waktu yang sangat singkat, sekitar 18 hari, memang cukup menantang waktu yang terbatas tersebut. Namun saya perhatikan adik-adik sangat antusias dan semangat dalam melakukan atau mengikuti program pelatihan yang sudah disiapkan oleh tim pelatih Paskibra, sehingga saya perhatikan itu dalam kondisi baik itu cuaca terang ataupun hujan, itu adik-adik berlatih dengan semangat, bahkan sampai ada yang over semangatnya sampai sakit. Kemudian juga sempat ada yang direspon, sempat kekurangan oksigen, kecapean, macam-macam. Tapi itu adalah cerita yang indah untuk dikenang. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran yang berharga, pengalaman yang berharga untuk adik-adik YPJ yang tergabung dalam Paskibra untuk menjadi bekal ke depannya. Mudah-mudahan ke depan adik-adik bisa ikut ke jenjang yang lebih tinggi, baik itu di daerah, provinsi, ataupun bahkan menjadi salah satu pengibar bendera di Istana Negara. Doa saya untuk adik-adik, semoga bisa lebih baik lagi ke depannya karena masih ada kesempatan, dan saya ucapkan terima kasih untuk partisipasinya selama ini. Atas nama Panitia HUT RI, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik Paskibra selama ini yang sudah begitu lancar mengibarkan upacara bendera dan bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk pelatih dan juga semua perangkat sekolah yang membantu
adik-adik bisa menjadi paskibra dan mengibarkan bendera dengan lancar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya Aibtu Rudi Butar-Butar. Jabatan saya di Polsek sebagai Kanit Propos Polsek Tembagapura. Terus kemudian saya dipercayakan sebagai koordinator pelatih untuk Paskibra Tembagapura yang ke-80. Memang pada saat awal melihat pasukan Paskibra yang disiapkan, kita agak sedikit ragu karena melihat dari sisi usia mereka yang sangat jauh berbeda, terus kemudian tingginya yang dari 70 cm sehingga 180. Tapi ya puji syukur dengan keseriusan mereka untuk latihan, mereka bisa menyelesaikan tugas mereka untuk mengibarkan bendera merah putih di Tembagapura. Tapi kami merasa sudah sangat puas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kevin Magal. Saya dari KPJ kelas 9A. Pada saat saya mengikuti pelatihan Paskibra, kami direkrut sebagai anggota Paskibra. Terus selama di Paskibra, kami banyak latihan. Kami dari awal ikut kegiatan tersebut sampai pulangnya hari tanggal jam 5. Jadi pada saat di hari A tanggal 17, saya sebagai Danton 17 memimpin ini pasukan 17. Dan perasaan saya pertama pas penaikan bendera, saya sangat gugup. Saya banyak melakukan kesalahan, tetapi pada saat penaikan bendera, saya lumayan bisa mengendalikan diri dan saya bisa menunjukkan yang terbaik. Dan walaupun hujan, tetapi kami bisa melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik. Ya, terima kasih. Nama saya Usoris M. Saya dari Departemen Mitra Siaga Divisi SBST. Saya status karyawan di sini. Kalau saya Joe Pali dari Central Service Special Project. Status karyawan, saya di bagian pasukan 17 poros paling depan. Kalau saya pasukan 45 sebagai Danton. Paling kalau mau ceritain sebenarnya asik sih, cuman beberapa kendala paling dari segi cuaca sih. Kalau kita tahu sama-sama kalau di sini di ketinggian ini ya kita sama-sama kekurangan oksigen lah saat latihan. Terus juga mungkin kalau cuaca hujan, menurut kami dari segi waktu yang singkat, cuman kurang lebih 18 hari, kita udah bisa membentuk formasi yang seperti itu. Kami rasa udah cukup puas sih. Iya, kami rasa udah cukup maksimal. Udah 100%, menurut saya 100%. Karena dari yang awalnya latihan banyak sekali kendala dari segi teman-teman YPJ atau enggak teman-teman karyawan yang belum pernah sama sekali ikut Paskibra, sampai akhirnya di hasil kami bisa kasih informasi yang seperti itu. Kami rasa itu sudah sangat maksimal, sudah 100% menurut kami.